flight. Jadi gini, kalau umpama kita ngelihat ini survival mechanism kan, kita bayangin threat ancaman yang benar-benar ada ya, misalnya harimau. Aku berantem sama harimaunya atau pingsan. Pura-pura mati. Nah, freeze itu freeze. Jadi itu fight ya. Oh, pilihannya ibu kayaknya itu deh. Terus satu lagi. Itu kan ya, kalau ada harimau berarti aku berantem sama dia, fight. Flight itu aku lari. Aku lari dari harimaunya. Freeze ini di bawahnya fight or flight. Kalau udah hopeless nih, aku nggak bisa lari, aku nggak bisa. Aku tahu aku nggak mungkin lari yang dia benar-benar tahu kapasitasnya kayaknya. Jadi dia udah kayak hopeless nggak ada. Aku kayaknya bakal lari sih kalau refleks ya. Itu ya. ada artinya nggak? Maksudnya kayak kalau yang mirip freeze itu artinya orangnya kayak gimana? Ya, biasanya itu mengacu balik ke masa kecil kita sih. Kita ngelihatnya apa di orang tua kita, terus kita diajarinnya apa. Kalau umpama biasanya mama papanya galak, ayo gini. Kaget freeze biasanya. Dan ini kebawahnya. Hai Winners, kembali lagi di BVR Wanita Ninja Talk bareng aku Renji and Miss D. Dan setelah 12 episode atau a dozen episode of BVR Wanita Ninja Talk, akhirnya kita kembali mendatangkan tamu yang tak kalah seru dari episode sebelumnya. Siapakah dia? Kita tonton dulu video yang satu ini. Dr. Laura adalah seorang psikolog dan hipnoterapis dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang kesehatan mental. Laura menjalani pelatihan dan praktik di London dan terdaftar sebagai Chartered Psychologist di British Psychological Society. Laura dikenal dengan pendekatannya yang tenang, grounded, dan sangat praktis, terutama untuk mereka yang ingin perubahan yang benar-benar bertahan. Di luar praktik klinis, ia juga merupakan co-founder Maja Care dan penginisiasi Kanker Care Community, sebuah ruang aman dan suportif bagi siapapun yang hidupnya terdampak kanker. Buat Laura, kesehatan mental bukan sesuatu yang terpisah, tapi bagian utuh dari kesehatan kita secara keseluruhan. Sesuatu yang perlu dipahami, dirawat, dan ditangani dengan perhatian yang sama seperti kesehatan fisik. Lantas, seperti apa jalan ninja Dr. Laura Widianto? Dr. Laura, selamat datang di BRI. Terima kasih udah undang saya ke sini. Selamat datang dokter, senang banget. Thank you so much. Kita hari Terima kasih. Kan? Bahkan tadi tuh sebelum mulai kita udah ngobrol banyak. Iya. Curcol. Udah set up dulu. Makasih banyak saya udah diundang ke sini. Terima kasih sudah menerima. Dengan senang hati kita kedatangan Dr. Laura ya kan. Dan cukup banyak ya tadi kita dengar dari video perjalanan Dr. Laura, terus udah banyak pengalaman 20 tahun sebagai psychologist and hypnotherapist. Betul. Luar biasa. Betul. Hebat Gak kerasa sih. Gak kerasa. Dan itu kita pengen tahu banget sih, maksudnya gimana perjalanannya, kemudian isu-isu yang saat ini terjadi gitu kan, kesehatan mental. Soalnya banyak banget tuh Gen Z yang kayak, aku dikit-dikit, aduh aku kayak kesehatan, sakit mental gitu. Anxiety gitu. Iya betul. Sekarang lebih dipakai banyak banget ya untuk umum. Semua bahasanya, semua labelnya malahan. Jadi banyak label-label baru yang kayaknya orang awam juga masih apa sih itu. Tapi anak-anak SD udah, I have anxiety, I have math test tomorrow. Jadi anak-anak kecil udah pada mulai pakai bahasa itu juga. Bahasa itu. Betul. Nah sebenarnya kalau dalam kondisi kayak gitu ya dok ya, kan mungkin mereka karena mendengar, ya kan? Betul. Atau bahkan mungkin mereka bahkan nggak tahu arti sebenarnya apa, ya. Atau ada juga yang memang dia memang merasakan begitu, tapi karena orang di sekitarnya, ini udah memang semua pada ngomongnya kayak gitu nih gitu. Akhirnya malah itu ditekan gitu. Betul. Nah selama ini yang paling banyak terjadi tuh yang kayak gimana sih dok? Biasanya bener itu yang terjadi karena anak-anak kecil sekarang kan expose-nya udah ke social Instagram, media, TikTok, YouTube ya terutama ya. Dan dari aku sih, aku senang karena mental health ini kan udah mulai jadi pembicaraan di Indonesia baru. Betul. Padahal sebetulnya keperluan ini udah lama. The needs itu udah ada di sana secara lama. Cuman pembicaraannya kan udah baru mulai dibuka ini. Benar. Lebih open, betul. Benar. Lebih banyak orang tahu tentang mental health, lebih banyak yang tahu tentang kayak gitu label-label anxiety, depression, ADHD.
Cuman kadang-kadang banyak yang terlalu familiar sama itu, mereka nggak tahu ada klinisnya juga. Bahwa anxiety itu bukan cuman aku cemas loh ini, aku punya anxiety. Itu beda sama anxiety klinis. Jadi memang harus ada diagnosa spesial ya. Jadi ada bedanya. Sebetulnya kita semua perlu anxiety di hidup kita. Believe it or not ya, kita perlu anxiety. Cemas itu normal sebetulnya. Karena kalau kita nggak cemas, kita nggak ada safety threat detectionnya. Nggak ada preventif gitu ya. Atau, betul. Sistem kita kan nggak tahu kayak kalau ada bahaya. Jadi misalnya aku cemas soalnya besok ada presentation besar. Itu normal. Soalnya kan ini berarti banget buat aku. Atau aku cemas tentang masa depan karena aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Betul. Akhirnya jadi mempersiapkan gitu ya, Dok ya. Jadi bisa ditangani juga. Nah, itu yang cemas normal. Dan ada cemas yang klinis. Cemas klinis ini bedanya kalau umpama ditanya, "Kamu kenapa cemas?" Itu nggak bisa jelasin. Nah, yang tadi kan spesifik ya. Even ada yang spesifik banget sampai kayak performance anxiety, social anxiety, math test anxiety ada loh sekarang. Math test ya, tes matematika. Itu ada spesifik anxiety-nya di situ. Kayaknya aku dulu math test deh. Saya kalau hitung-hitungan pasti kayak aduh gak bisa nih. Langsung drodokin ya, deg-degan segala macam. Nah kalau udah klinis itu nggak bisa bilang. Kenapa kok kamu cemas? Nggak ada spesifik reason-nya, aku cemas aja naik terus. Itu nomor 1. Nomor 2 itu udah mulai mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita menarik diri ya dari hidup. Aku cemas, aku nggak mau deh keluar ketemu teman, nggak mau ketemu ini itu. Jadi udah benar-benar menarik. Betul. Dan itu udah mempengaruhi badan juga biasanya. Kalau kita ada anxiety ini jantungnya yang pasti berdebar terus. Terus kan stres hormon naik pasti kalau kita cemas. Biasanya apa? Lambung. Lambung yang kena. Headache. Aku ada tuh temen yang kayak gitu ya dulu. Ini ya maksudnya aku nggak tahu bahwa itu tuh ternyata. Jadi dia tuh kalau lagi kumpul, terus tiba-tiba dia ketakutan. Jadi dia kayak maunya pulang terus gitu. Iya. More ke sosial ya itu berarti. Di dalam grup setting berarti. Iya. Jadi selalu akhirnya kita yang selalu akhirnya jadi mainnya ke rumahnya. Gitu. Tapi kalau di rumahnya nggak apa-apa. Di rumahnya nggak apa-apa. Nah, itu yang agak aneh juga sih, Dok. Tapi memang hanya teman-teman yang deket aja. Yang akhirnya kita bisa kayak main ke rumahnya. Iya. Jadi dia bisa nih misalnya tiba-tiba kita katakanlah ngajak teman baru gitu ya. Terus dia nggak mau keluar aja gitu. Iya betul, social anxiety itu berarti kan more ke ketemu orang baru ya. Tapi memang anxiety atau cemas ini tuh kita perlu karena itu salah satu dari coping mechanism kita. Jadi untuk safety, untuk survival sebetulnya. Mungkin pernah dengar ya kalau Mama sering lihat TikTok, sering lihat Instagram, YouTube. Jadi kita ada fight or flight, atau freeze, dan fawn satu lagi. Nah kalau anxiety ini more ke flight. Jadi gini, kalau umpama kita ngelihat ini survival mechanism kan, kita bayangin threat ancaman yang benar-benar ada ya. Misalnya harimau. Nggak tahu kenapa mikirnya harimau. Oke, kita go with harimau guys. Kita go with. Ada harimau. Aku ada pilihan nih. Aku berantem sama harimaunya atau pingsan. Pura-pura mati. Nah, freeze itu freeze. Jadi aku fight ya. Pilihannya ibu kayaknya itu deh. Terus satu lagi. Itu kan ya kalau ada harimau berarti aku berantem sama dia, fight. Flight itu aku lari. Aku lari dari harimaunya. Freeze ini di bawahnya fight or flight. Kalau udah hopeless nih. Aku nggak bisa lari, aku nggak bisa. Aku tahu aku nggak mungkin lari yang dia benar-benar tahu kapasitasnya kayaknya. Jadi dia udah kayak hopeless nggak ada. Kalau aku kayaknya aku bakal lari sih kalau refleks ya. Itu ada artinya nggak? Maksudnya kayak kalau yang mirip freeze itu artinya orangnya kayak gimana? Ya biasanya itu mengacu balik ke masa kecil kita sih. Kita ngelihatnya apa di orang tua kita, terus kita diajarinnya apa. Kalau umpama biasanya mama papanya galak, ayo gini.
kaget freeze biasanya. Dan ini ketahuan. Kalau umpama di rumah banyak yang berantem misalnya kalau sama kakaknya sama adiknya, aku harus kayak baru didengar. Itu gede-gede kayak aku nggak bakalan didengar nih kalau aku nggak sampai teriak atau aku nggak sampai emosinya keluar. Jadi ngacu baliknya biasanya pola dasarnya waktu kecil, apa yang terjadi di sekitar kita. Itu bener banget sih. Nggak beneran dok. Ini aku mulai realize ya kan. Jadi aku ngelihat harimau itu, sorry Babe nonton nggak ya bokap gue? Di sini kita ada catatan dulu ya. Kita walaupun bakalan ngomongin mungkin kayak gitu ya, more ke belakang. Kita mengacu ke pola. Kita tahu bahwa orang tua kita itu kan selalu melakukan sesuatu yang terbaik. Betul. Dengan kapasitas yang mereka punya pada waktu itu. Betul. Tapi itu juga nggak mendiskon apa yang terjadi ke kita. Kita sebagai dewasa, sekarang kita bisa ngerti, oh ya, mama papa tuh dulu kayak gitu karena mereka sedang berjuang lah. Iya, betul. Kita bisa ngelihat itu. Cuman kita juga harus pahamin bahwa tapi gara-gara mereka di situ, mereka kerja keras terus, mereka nggak di rumah. Aku dititipin tetangga, aku di ini berarti di anak kecil ini, di versi kita yang kecil, aku merasa ditinggal. Kan seharusnya aku penting. Bukan nyalahin mereka. Mereka berjuang untuk survival juga. Kalau enggak kita nggak bisa makan juga nggak survive. Jadi gitu. Sorry teruskan. Please teruskan. Aku jadi ngerti. Karena gini, aku ngelihatnya adalah dulu tuh aku, which is sampai sekarang, I'm very adore with my dad ya. Karena dia tuh memang orangnya disiplin banget. Terus kayak kalau di rumah tuh peraturan cuma 2. Jadi peraturan pertama, my dad is always right. Peraturan kedua, kembali. Kalau my dad did something wrong, just remember the rule number 1. Baliknya ke situ. Bercanda sih Pak. Tapi bisa diterapkan ini nanti di rumah. Tapi memang papa tuh kayak yang, maksudnya kita sangat respect sama beliau, jadi kita paling takut lah sama beliau gitu kan. Jadi kalau dia udah panggil, karena di rumah tuh aku cuma dipanggil Mbak, Mas, Ade. Jadi kalau udah Dian gitu, wah gue bikin salah apa nih gitu kan. Gue pakai nama ya maksudnya. Iya. Apalagi kalau nama lengkap. Iya benar. Maksudnya gini, tadi aku ngelihat harimau itu adalah sesuatu yang saya nggak bisa lawan. Maksudnya saya nggak bisa fight. Saya tahu kalau saya lari itu saya kalah. Akhirnya saya nurut. Nurut dalam arti kata I'm freeze gitu. And that's what I did with my parents kan. Maksudnya dulu kan waktu kecil kayak ngelawan orang tua tuh durhaka apa kayak gitu kan ya. Jadi kan kita juga nurut gitu. Nah jadi aku bener banget tadi pas denger itu, kan aku langsung nih otak bawah sadarku berpikir bahwa I cannot fight the tiger. Iya. Langsung makanya pingsan aja. Betul. Jadi maksudnya kalau dimakan juga gak kerasa. Di sini kalau freeze itu kalau kita ngelihat di kerajaan di Animal Kingdom itu kadang-kadang kan kita ngelihat ya. Kalau ada singa, ada harimau, mangsanya ini pura-pura mati. Jadi literally kita pura-pura mati sampai ancamannya berlalu gitu. Udah belum nih. Kayak gitu, itu freeze. Berarti smart dong. Kalau yang lari gimana dok? Lari tergantung. Lari itu more ke anxiety. Anxiety itu makanya cemas kan dia. Iya. Nah yang dua ini, jangan dilabelin. Iya, soalnya dua ini kan perlu energi. Masih bisa lari, masih bisa berantem. Kalau yang freeze ini itu kan udah hopeless. Jadi biasanya ada levelnya juga. Dari kita merasa aman, waktu aku merasa aman tuh aku bisa connect. Karena aku merasa aman di sini bisa nih connect sama Kak Renji, bisa connect sama Miss D. Kalau aku merasa terancam, nggak mungkin bisa kayak connect, aku bakalan diam. Ini gimana ya. Nah itu kita udah mulai turun. Ini aku bisa berantem atau bisa lari nggak? Kalau di situ pun kayak tadi dibilang nggak bisa nih kayaknya pura-pura freezing, bener-bener kayak nggak ngomong nggak ini. Ini yang sering terjadi di perkantoran juga kan ya, mungkin begitu dimarahin bos freeze atau phone. Phone ini lumayan lumayan Asian, Indonesian. Gimana? Kita baik-baikin harimaunya. Cakep deh kamu. Parents
Yes. Itu kayaknya example-nya kurang. Tapi mau kayak gitu. Aku lagi mikir ya. Terus harimau-nya malah, Yes. harimau-nya Iya, seneng. iya, iya. Tapi kalau mama kita mikir tadi tentang kalau ada konflik di kerja dan kita tahu itu bos kita misalnya, kita nggak berani dong bilang berantem atau kita ngabur dipecat nanti malahan kan. Betul. Pura-pura freeze juga kayak Nggak mungkin juga ya. Kok dikasih diem aja sih gitu kan. betul. Jadi koneng malah Padahal dia lagi freeze. betul kamu yang selalu betul kayak kayak gitu. Kayak Bahasa gitu. Jawanya apa ngelendek ya? Apa ya Ngelendek. bahasa Jawa, bahasa Indonesianya? Phoning. Ngelendek. Jadi Oh, more oke. kayak aku kayak muji terus gitu Iya. supaya iya. dapat, supaya dilihat sebagai bukan ancaman Iya, betul. kayak gitu. Wow. Ini jadi kayak ini ya, live apa tuh counseling ya. Karena kita Counseling, lagi bener. counseling. Ayo. Begitu ya. Tapi Miss Di tadi kan juga udah masuk ke situ. Banyak dari kita yang nggak sadar itu semua perbuatan kita sekarang, behavior kita sekarang itu tergantung apa yang terjadi sama kita waktu Di masa kecil. betul. Ada di psikologi ini namanya dual process models. Jadi ini kita ngelihat pikiran kita ada dua macam nih sebetulnya. Mungkin pernah denger ya. Satu conscious, akal sadar. Satu subconscious, akal Yes. bawah sadar. Ini aku mau ngetes dong. Oh, boleh, Keren juga. boleh. Kayak gimana ya? Kalau ada dua part gini, satu Oke, conscious, oke. satu subconscious, besarnya seberapa kira-kira? Conscious mind kita sama subconscious mind kita. Conscious lebih besar kayaknya. You sure? Sama. Nah, 50-50. Ah. Conscious mind ini kan kita yang logical, yang analytical, yang subconscious kan yang ini. Ini conscious cuma 5%. Oh, Sebetulnya subconscious kita tuh 95%. Wow. Jadi subconscious kita itu sudah beroperasi atau udah mulai ngerekam ya semua pengalaman kita, bukan waktu kita dilahirin malahan, waktu Dari kita dalam. dikonsepsi, betul. Oh. Jadi memori semua yang kita simpan pertama itu kita share sama mama kita sebetulnya. Dan ini yang kadang-kadang kita lupa juga apa yang mama ibu lagi alamin, bayi itu bisa ngerasain juga secara fisiologinya. Kan kita bisa ngerasain stres hormon. Oh, degup jantungnya ibu kenceng. Dan waktu udah gedean sedikit bisa mulai denger, oh ada suara kenceng. Begitu ada suara kenceng teriak-teriak, Iya ibu kerasanya hormonnya kan stres hormonnya turun ke janin juga. Nah, ini juga kerekam. Aku tuh Kayak pernah gitu. baca dok ya kayak gitu. Jadi ada kejadian, aku lupa ya. Kayaknya dulu kan zaman majalah ya kan. Masih Jadi- inget kok aku. Iya kan, itu umur ya, umur kayaknya. Jadi dulu tuh aku baca, jadi ada wanita, kalau nggak salah waktu itu ceritanya umurnya 17 tahun. Jadi dia nih nabrakin mobilnya ke tembok. Dia nabrakin mobilnya ke tembok. Ternyata pas ditanya, kenapa kamu nabrakin mobilnya ke tembok? Itu supaya dapat perhatian dari orang tuanya. Iya. Tapi yang paling ngeri, jadi kan waktu itu karena dia kecelakaan, ya diperhatiin dong sama orang Iya. tuanya. Betul. Tapi kan sampai begitu berarti kan ada something yang dia nggak bisa deliver message-nya. Ada keperluan, gitu. iya. Nah terus katanya sempat di terapi, ternyata waktu di terapi itu dia bilang gini, dia ingat saat, jadi katanya orang tuanya sering berantem, bertengkar, dia ingat saat bapaknya itu mukul ibunya pakai bantal. Oh, oke. Terus ibunya waktu diceritain, jadi tuh dia di hipnoterapi katanya. Terus waktu ibunya diceritakan tuh ibunya nangis, tapi ibunya tuh kaget. Karena ibunya bilang bahwa itu kejadiannya tuh cuma sekali dan pada saat dia mengandung. Wow. Ya, Dia bisa. aku sampai merinding. Iya, loh. sama. Iya, betul. Itu katanya begitu. Betul. Jadi aku waktu pas baca itu, terus aku ngobrol sama temanku yang lagi pregnant, Iya. terus aku cerita, maksudnya kayak yang udah tenang, santai karena ternyata Ngaruh janin banget. itu bisa mendengar dan Yes, merasakan gitu. Betul. Betul. Jadi kita itu memorinya yang pertama ya seperti itu waktu kita ada satu klien juga waktu itu pernah datang, dia tuh cinta banget sama lautan. Dia seneng surfing, seneng ini, cuman dia tuh pingin snorkeling.
Tapi begitu alatnya dipasang di ini, panic attack dia. Dia sampai kayak, kenapa ya? Aku maksudnya surfing nggak apa-apa, berenang nggak apa-apa. Cuman snorkeling pun atau diving ya. Begitu ini langsung dia panic attack. Nah ini dia bilang aku nggak mau itu nyetop aku untuk enjoying the ocean karena aku bener-bener mau diving, mau ini. Oke, kita masuk ke hipno dan dia root cause-nya itu ternyata waktu dia bayi baru lahir. Dia bilang begitu aku bilang apa yang pertama dilihat, oh banyak orang pakai jas putih-putih. Aku pertamanya masih mikir ini meeting di kantor kah? Ini apa? Ternyata itu dokter ngeliatin dia. Dan dia kan early, jadi apa namanya prematur. Dikasihlah selang, dimasukin selang ini semua dan dia dipisahkan dari ibunya karena nggak bisa memang itu. Dan waktu kita selesai sesi, dia bilang apaan sih? Literally dia bilang dia nggak inget. Terus aku bilang, nah ini bisa jadi ini cara subconscious kamu untuk melepaskan ketakutannya akan ini, atau memang terjadi. Kamu coba cek sama orang tua kamu gimana. Ternyata ibunya begitu ditelepon dibilang, kok kamu tahu dari mana? Aku tuh nggak pernah bilangin kamu, soalnya aku takutnya kamu nanti minder, soalnya mungkin preemie, mungkin ini. Dan dia kayak, dia WhatsApp aku, dia bilang, Laura, ternyata bener. Aku lihat ini, aku cek sama mamiku, ternyata bener. Banyak dokter yang sering ngelilingin dia di ranjang kecil di emergency room. Jadi itu bener-bener subconscious kita itu merekam, merekam banget. Tapi kok bisa akhirnya kita ketika sudah besar itu kayak lupa aja gitu? Soalnya kan tugas pikiran kita, conscious sama subconscious ini untuk make sure kita survive. Kalau mama kita ngeliat, oke, ini extreme example ya, mungkin pernah dengar PTSD, post traumatic stress disorder. Kalau umpama ada tentara yang dikirim perang, dan mereka disuruh melakukan hal-hal yang nggak bisa diomongin, bener-bener harus itu ya. Betul, harus bunuh wanita, bunuh anak-anak. Itu kan sebagai manusia dia mungkin nggak mau, cuman dia di-train sebagai tentara, oke, kamu obey, kamu harus. Begitu pulang dia mungkin nggak ingat kalau ditanya. Dan ini banyak kejadian juga ya. Kamu disuruh apa aja di sana? What did you experience? Nggak ingat. Aku ingat aku ke sana, aku perang. I know I did something, I was fighting. Cuman begitu balik nggak ingat apa ininya. Karena apa? Kalau dia ingat terus, dia mungkin nggak bisa hidup dengan dirinya sendiri. Tapi bukan berarti imbasnya itu nggak keluar ya. Nggak ada memorinya, tidur, katanya, betul, ya, nightmare. Atau kalau ini denger ban meletus atau apa, langsung siaga, kaget kan, langsung kayak, oh aku balik di Medan. Tapi dia nggak ngerti juga apa, mungkin ada satu yang ngelihat anak kecil dia langsung nangis menjadi-jadi. Dan dia ditanya, betul. Jadi subconscious yang inget, mereka kan conscious sama subconscious kita itu mau nyelamatin kita istilahnya dengan cara mereka sendiri. Aku simpen dah memorinya karena terlalu sakit buat kamu kalau kamu inget. Jadi mending aku simpen, tapi itu bukan berarti itu kemana-mana, memorinya masih ada di dalam yang harusnya di-clear. Itu pernah tuh, ini mungkin kalau yang nonton pernah dulu kerja bareng sama saya di salah satu hotel lah di Bali. Kita pernah punya tamu long stay, dia dari Amerika, dan dia itu suka tertidur di restoran. Jadi dia tidur di restoran tuh duduk gini, terus dia tidur. Terus sekali waktu saya sempat lah ajak ngobrol dia kan. Saya tanya, kamu kenapa kalau capek kenapa nggak tidur di kamar? Saya bilang. Terus dia bilang, jadi dulu tuh dia adalah tentara Amerika. Jadi dia bilang dia terbiasa tidur itu duduk gitu. Tapi kalau di kamar itu dia ngerasa kesulitan gitu karena nggak tahu lah. Dia tuh pengen jadi kayak kalau di restoran kan rame banyak orang gitu. Sementara kan saya ngelihatnya kayak yang, aduh tamu lain dulu ya. Tidur di kamar aja gitu. Betul. Aneh banget. Kadang kita nggak ngerti kenapa gitu kan. Tapi terus pas saya ajak ngobrol dia cerita begitu. Nah itu kan kayak yang tadi dokter bilang ya gitu.
Jadi itu tugasnya. memang ya post trauma gitu mungkin. Betul, PTSD. Ya, jadi banyak hal-hal yang kayak gitu yang aku pelajarin juga, bahwa sebetulnya conscious sama subconscious ya terutama itu kuat banget. Itu kan kita ngomongin trauma ya tadi yang negatif-negatif, tapi opposite-nya juga benar sebetulnya, kita bisa masukin yang positif. Jadi misalnya dalam kasus ibu ya, kita punya janin, kita ambil, jadi kalau ada winners yang sedang mengandung atau berencana untuk mengandung, ambil waktu untuk mulai bilangin janinnya. Mereka bisa dengar, mereka bisa kerasa, kamu ditunggu. Aku cinta, iya, aku cinta kamu, kamu ditunggu. Kan jadi anak hebat. Itu bakal, iya betul. Gitu ya. Makanya Betul. banyak yang selalu elus-elus. Iya, betul. Ternyata itu kirain Rinji itu memang kayak ya udahlah mungkin emang Karena kayak besar. gitu aja. Pakai minyak angin. Iya, bisa dimasukin. Karena anak kecil 0 sampai 7 itu kita selalu dihipnosis sebetulnya, subconscious mind kita terus yang aktif. Begitu kita umur 7 itu mulai analytical mind-nya mulai terbentuk, nggak selesai terbentuk sampai usia 25. Ya kan? Kaget kan? Aku sendiri juga kayak 25 tahun. 25 tahun baru selesai ya. Oh iya. Dan ini di bagian depan, di prefrontal cortex namanya. Dan itu bagian otak kita yang bantu kita untuk regulasi emosi, untuk ngatur impulses. Makanya kalau teenager kan mungkin moodnya naik turun. Dan ada orang yang masih stuck di sana ya. Itu kan tadi kan dokter misalnya, itu kan prevent ya, orang yang sekarang misalnya hamil. Ya. Nah tapi kalau yang udah ngalamin tuh dok, maksudnya punya trauma gitu kan, itu bisa disembuhin nggak sih dok? Dan butuh waktu berapa lama sampai dia bisa kembali, apalagi kalau mungkin usianya sudah di atas 25 tahun ya, gitu. Bisa, itu yang selalu aku bilangin sih, nggak pernah ada kata terlambat. Betul. Soalnya luka yang kita bawa di dalam ini kan pasti ngelukain kita terus-terusan. Kita ambil aja, mungkin Miss Di sama Kak Rendy juga tahu, kadang-kadang kalau kita mau sukses, ada blok. Mental block. Mental, emotional, physical, spiritual kadang-kadang juga. Semuanya ngaruh. Kebanyakan yang aku lihat ini, itu kita diturunin dari orang tua. Bukan secara sengaja, tapi kita ngelihat cara papa mama sama kerja sama uang itu dulu gimana. Jadi mentalnya. Jadi kalau umpama aku Chinese Indonesian dari papi selalu Hai, kamu papi. hai bagus kok bagus. Langsung merasa kayak diadep deh. Tapi dia selalu bilangnya kalau kamu mau sukses itu blood, sweat and tears. Harus sampai gitu kan, harus bekerja keras. Itu yang masuk kan ke program aku. Aku ngelihat dia memang pekerja keras banget. Sampai bisa sekolahin aku, sekolahin adik aku sampai S3, S2 you know. Tapi itu sekarang udah nggak masuk sama duniaku. Karena kan itu di pikiran kita, itu kita harus kerjanya mati-matian ya. Baru aku bisa bilang diriku sukses. Nah, waktu udah di umur 40-an ini, aku kayak belum, aku harus ngejar terus. Padahal dari sekeliling udah bilang, luar biasa kamu udah. Aku bilang, apaan sih? Aku udah sukses. Tapi ya itu masih kebawa. Karena Jadi apa? Ini terasa karena aku enjoy banget sebetulnya pekerjaan aku itu. Aku nggak bisa bayangin melakukan sesuatu yang lain. Cuman aku mikir, kok aku enjoy ya? Kok gampang ya? Berarti aku belum sukses. Karena ada kepercayaan itu yang diturunin dari papi ya. Biasanya itu di situ karena orang tua kita, ya mereka harus bekerja keras banget kan ya. Dan semua itu physical survival buat mereka. Aku nggak kerja, aku nggak makan nih. Anak-anak nggak makan, keluarga nggak makan. Jadi dunianya mereka itu lain banget. Dunia kita sekarang kita kerjanya bisa digital, betul. Work smarter not harder, right? Itu nggak ada dulu di dunianya mereka. Jadi ceritanya mereka masih kita bawa, padahal dunia kita udah berbeda. Nah ini yang biasanya ada di stumbling block juga. Nah kalau umpama orang tuanya miskin banget, nggak pernah bisa makan cukup, nggak pernah bisa ini. Kalau dapat uang harus ditabung ya, harus di save ya, jangan dihambur-hamburkan, jangan ini.
kita otomatis walaupun uangnya banyak masih ada belief itu kan. Aku nggak boleh spend, aku nggak boleh ini, harus aku save, harus kayak naga kan di hot gini. Papaku begitu tuh, jadi kayaknya tapi bagusnya adalah jadinya jadi ada save culture itu, jadi nabung. Ya, ada financial responsibility ya. Responsibility. Cuman jangan sampai mengarahnya itu ke aku bekerja tapi nggak bisa nikmatin hasil kerjaku, karena orang dulu orang tuaku juga gitu, mereka kerja keras banget, tabung sampai akhirnya mereka udah terlalu tua, sorry Pi, terlalu tua untuk nikmatin itu, karena aku barusan ajakin jalan-jalan pun dia udah capek ini. Tapi ya itu takutnya kan kayak gitu ada blok. Nah, kalaupun itu kita dapat uang banyak, kalau kita kebiasaan ngelihatnya nggak punya, uang ini kita nggak ngerasa deserve untuk nge-keep orang. Nanti bisa dah keluarnya aneh-aneh. Pokoknya nggak bisa tinggal sama kita uangin, karena kita dari dalam diri sendiri masih merasa aku nggak deserve uang ini, karena aku mungkin kurang bekerja keras, kurang berkorban ini, Padahal kalau mama kita buka dan pisahkan, itu ceritanya papiku. Aku sekarang aku appreciate dia udah bisa ini, tapi di aku cara kerjaku sekarang udah lain. Suksesku udah lain. Jadi suksesnya papi dulu mungkin aku harus punya rumah, punya properti ini. Suksesku apa ya? Aku bisa ada flexible time sama keluarga. Bukan cuman uang aja kan sekarang. More like that. Lain-lain sih untuk orang. Atau bisa juga gini, kayak kalau saya nih ya kan, kalau dulu kan papa sama mama tuh kan modelnya yang udah makan tuh di rumah gitu kan. Jadi kayak yang pokoknya masak apa gitu. Kalau ada ulang tahun baru pergi gitu. Terus kan aku gini, ya masa sih harus nungguin ulang tahun dulu? Iya berarti ya. Jadi akhirnya tuh sekarang, dulu jadi aku inget banget waktu pertama kali aku dapat uang sendiri. Jadi pokoknya kayak ayo makan gitu. Even sampai sekarang. Maksudnya saya selalu seneng kayak jadi kayak kalau soal makan tuh kayak nggak ngitung aja gitu. Iya. Kayak kan? celebration-nya. Karena dulunya tuh kayak makan tuh di rumah. Special. Gitu. Jadinya sekarang kayak apa ya? Revenge apa kayak more ke itu bawa balik ini kan, perasaan kita celebrating sesuatu. Karena cuman sekali dalam setahun udah kita karena dulu enggak. Jadi sekarang tuh kayak yang ayo deh gitu. Iya, betul. Dan itu butuh waktu untuk aku sampai bisa ngestopnya gitu loh. Iya. Karena itu kan merubah program. Kita kan programnya yang di sini udah dari lama bahwa ini tuh harus sesuatu yang spesial, harus ini, padahal sekarang kan udah lain. Dunianya kita lain. Ini menarik banget loh ya gitu. Aduh sebel banget tuh kalau udah dilihat 15 menit lagi. Ntar dulu. Biarin dulu. Time apa? Biarin dulu. Iya itu bener banget sih kalau ngomongin. Aku mulai realize gitu ya sekarang. Oh iya ya kayak gitu ya gitu. banget gitu ya. Iya banyak banget pengaruhnya. Akhir. Ya. Interesting banget loh story. Tapi nggak pernah terlambat sih untuk berubah. Walaupun berubah itu susah. Cuman biasanya kalau kita masuk lewat akal bawah sadar atau subconscious itu bisa lebih cepat daripada lewat conscious mind. Jadi klien aku yang paling tua di Majang umur berapa ya? 70 something, 75. Oh wow. Mereka masih bisa di umur segitu. Bisa, karena mereka ada kemauan. Aku selalu bilang sama klienku, kalau kalian ada kemauan 51% aja kasih ke aku bakalan bisa bantuin 49%-nya. Tapi kadang-kadang kan ada, maaf ya, bapak-bapak yang datang, Pak, kenapa? Masalahnya apa? Nggak tahu, istri aku yang suruh aku ke sini. Istrinya yang perlu ke sini mungkin, Pak ya. Nah, ini dia kalau mama dia udah bilang nggak tahu, aku disuruh ke sini nggak ada apa-apa kok sama aku. Ini udah susah. Walaupun kita tahu ya memang mungkin ada dinamikanya kurang ini. Kalau kita nggak sadar ada sesuatu yang perlu why should I change ya? Take me as I am. Penasaran nggak sih? Maksudnya kalau aku sih ya dengar tadi gitu kan,
ya sebenarnya bukan ada masalah. Bisa jadi maksudnya gini loh, karena kan kita nggak tahu itu jadi masalah atau enggak ya gitu. Maksudnya kalau saya sih sekarang karena maksudnya saya lebih ngerasa ya positifnya, bersyukurnya gitu kan. Jadi pantesan nih dulu bokap gue ngajarinnya begini gitu. Ternyata sekarang jadi useful banget buat saya gitu. Tapi apakah itu ada efek atau itu tadi ya, ada yang sudah tidak sesuai dengan zaman? Iya, betul. Yang kita nggak realize gitu. Udah, ya nggak sih dok? Udah kuno cara pemikiran itu. Dan sebenarnya nggak apa-apa juga. Jadi sebenarnya ini juga kita kayak pengen invite winners juga, ya kan yang nonton. Kalau saya sih ngerasanya kayak pengen, berarti saya pengen tahu nih gitu kan. Sebenarnya ada something nggak yang mungkin saya nggak sadar, ya kan? Karena kan itu balik lagi alam bawah sadar, ya kan? Dan ternyata mungkin dengan itu malah akhirnya jadi lebih berhasil. Karena kalau aku terus terang baru nih kemarin ngobrol sama suami, ya kan? Kayaknya aku tuh kalau ngadepin hal baru, jadi suamiku tuh kan visioner banget nih dok. Jadi kayak kalau bisnis tuh cepet gitu. Bener banget. Sementara aku tuh banyak bukan kayak worry, takut gitu ya. More planner. Yes. Jadi kayak aku yang planner. Dia ngegas, aku tar dulu ngeremnya tuh ada. Tapi bagus ya in that way ada balance-nya juga kan. Soalnya kalau dua-dua ngegas, wah, iya sih. Nggak ada risk assessment juga. Tapi kadang-kadang aku jadi takutnya adalah in one moment probably saya menghambat. Gitu. Akhirnya kan jadi berantem ya. Maksudnya in the good way lah. Maksudnya kita mencari jalan tengah gitu. Nah cuma saya jadi makin sadar tadi kayak Dokter Laura bilang, apakah mungkin karena itu ya gitu. Maksudnya saya anak pertama, biasanya anak pertama tuh kan kayak tanggung jawabnya gak boleh, jangan hati-hati gitu, lebih digituin kan. Jadi akhirnya kita kayak lebih hati-hati, lebih nggak confidence jadinya untuk memulai sesuatu yang baru. Iya, gitu. Betul. Itu pasti terbentuk juga polanya waktu itu. Orang tua kita kayak gimana, mereka perlakuinnya kita kayak gimana. Tapi untuk winners yang mungkin karena udah dikasih 15 menit, mungkin yang perlu diperhatikan, yang bisa kita tanyakan ke diri kita sendiri, itu kalau umpama kita selalu menunda-nunda. Ada kan perfectionism sama procrastination. Lain ya, sebetulnya perfectionist, aku semuanya harus perfect, baru aku siap. Yang satunya nunda-nunda, nanti aja deh. Sama padahal dua-dua ini. Itu penundaan. Dan itu bagian dari self-sabotage. Aku sabotaging myself. Karena biasanya itu ada perubahan yang akan terjadi. Jadi kita takut akan perubahan ini. Sebagai manusia ya, nggak nyaman lah. Itu yang paling enteng dibilangnya. Ada yang takut banget sama perubahan. Karena nggak aman kan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah di sini kita bisa tanya, apa yang aku takutkan dari perubahan ini. Jadi ini bukan cuma perubahan yang jelek aja, perubahan yang bagus malahan. Aku tahu kalau umpama aku misalnya publish websiteku, orang bakalan lebih tahu aku lebih banyak, lebih tahu produkku. Tapi mungkin perfectionismenya masih belum nemu quote yang ini. Ini salah satu klienku nih, dia bilang, aku belum bisa publish Laura karena di homepage-nya aku mau ada quote-nya, aku belum nemu. Aku bilang, kamu tahu kan kalau mau ngerubah itu cuma 2 detik aja, publish it first dan nanti bisa dirubah. Nggak bisa. Ada yang nanti aja belum siap. Nah ini itu ada 2, takut gagal. Normal ya kalau takut gagal, malu dong, nanti mukaku ditaruh mana. Ada lagi yang lebih subtle ini, takut sukses. Yang begitu. Ya kan, siapa yang takut sukses? Gimana caranya deh kayaknya. Tapi emang gitu. Takut sukses. Ya, takut sukses ini yang lebih sering kita nggak bisa deteksi. Terutama di cewek ya mungkin ya. Karena gini, kalau aku sukses, kalau yang takut gagal kan udah obvious banget ya, aku malu, aku ini nanti kehilangan duit. Takut sukses ini kita harus ngelihat juga identitas kita loh. Merubah jati diri kita. Betul. Atau enggak. Nanti orang ngelihat aku kayak apa. Nanti anakku, hubunganku sama aku gimana kalau aku sukses. Aku sukses ini berarti apa? Aku lebih banyak kerja, aku lebih visible, aku lebih ini lebih itu. Ada yang pernah bilang gini, aku nggak mau sukses.
Aku tanyain kenapa, apa bloknya? Aku pikir udah ada psychological apa. Dia bilang nanti didukunin sama tetangga. Ditutupin itunya. Ternyata faktor eksternal Ternyata ya. jangan nonton sinetron kayaknya. Dia bener-bener. Dan dia tuh Siapa tuh, ayo ngaku di komen. dia serius banget lagi bilangnya nanti didukunin dok sama. Oh itu beneran. Iya. Dia serius ada gitunya. Cuman dari kebanyakan dari kita itu perubahan jati diri. Ini yang berat. Ya. Karena kita kan selalu mikirnya orang bakalan lihat, terutama cewek ya. Cewek kalau kita sukses, kita dilihatnya gimana? Sama Itu yang diobrolin kemarin kita sempat bahas kayak langsung gitu. Itu Iya, kemarin tuh dok, aku kan sama Renji ke Surabaya. Terus kita lagi kayaknya bahas apa gitu ya, ngelihat di sosial media gitu. Terus kita ngomong ini, oh kita ngelihat yang itu ya, bahwa perempuan tuh kayak, oh kalau udah cantik ntar diomonginnya gini. Ada aja yang ngomongin gitu. Nah tapi aku sempat ngomong gini sama Renji, ya juga ya Renji, kalau perempuan sukses, pasti tuh suka ada yang nanya, keluarganya berantakan nggak? Oh, wow. Suaminya nggak kerja ya? Udah nikah gitu. belum? Iya, Masih single. Atau Wow. cerai ya? Kayak gitu-gitu dong. Sementara kalau cowok sukses, kayaknya nggak ada yang nanya. Bininya siapa? Iya, malah yang Iya, ada, iya, wah iya. hebat dia sukses. Gitu kan Iya. dok. Double standard ya jadinya. Standarnya cowok sama standarnya cewek udah Berbeda. lain. Tapi kita harus akuin juga kita tuh tinggal di society yang patriarkinya masih tinggi kan. Ya. Dan itu lingkungan di mana kita masih harus beroperasi ya sebagai wanita yang bekerja juga. Tapi di sini kalau umpama ada orang yang tanya begitu, boleh aku tanya balik nggak? Biasanya yang nanya itu cewek atau cowok? Cewek. Aduh. Nomor 2 Sedihnya pertanyaanku, yang nanya ini sukses atau enggak? Oh. Kemungkinan sih enggak ya. Biasanya sih sirik ya. Dia ngurusin yang sukses ya. Iya. Sebetulnya itu. Nah kalau nanggapin yang kayak gitu tuh kita harus seperti apa? Cek aja sih. Soalnya itu udah itu jawabannya. Please lagi aku. Oh ya, Pris. Itu kalau mama kita nyaman sama diri kita sendiri loh. Mesti. Tapi itu Kalau kepikiran gitu gimana? itu kan berarti kita ngelihatnya, kita harus bisa ngelihat dari mereka juga. Mereka ini siapa yang nanyain ini? Karena biasanya kan tentang psychological projection ya. Apa yang aku terpicu. Karena aku kalau ngelihat orang cewek yang sukses, kalau aku masih merasa kurang, sesuatu terpicu kan. Ya. Mendingan aku tanyain, itu kurangnya apa sih? Rumah tangganya berantakan nggak? Anak-anaknya keurus nggak? Supaya apa? Kalau iya, oh aku feel masih lebih better, baik, betul. gitu. Oh wow. Oh my goodness. Jadi kita harus ngelihat kita tempatin diri Kasian kita sih. di sana, more ke sana. Karena biasanya orang yang happy sama hidupnya, Iya. jarang kan mau kalau ngelihat orang sukses tambah hebat dia Jadi ya. senang. Aku mau aku mau belajar dari dia gimana caranya Malah dia kita ini. deketin nggak Iya. sih? Karena ya kita kan maunya kelilingin diri kita sama Iya, winners orang juga, sukses. betul. Kalau enggak, iya orang di sekitar gitu. Nah, caranya deal with this, nomor 1 kalau udah comfortable, seperti Miss Di bilang, Cuek aja. ngapain? Tapi kalau enggak, kita boleh pause kok. Kita pause dulu, jangan keluar dari reaksi yang, karena kan mungkin kita merasa di attack, yang keluar defense. Iya. Nanti kerasanya malah defensif. Padahal kita enggak kan. Itu kita pause dulu reaksinya. Ini pertanyaan itu karena ada pertanyaan yang intensinya baik. Bener-bener memang pengen tahu. Perhatian, Betul. Perhatian Gimana sih. anakmu? Ya, betul. Makanya mungkin kan ada, mami aku dulu sering tanya aku kok. Oh iya. Anak kamu gimana? Kamu spend time enough nggak sama dia? Nah itu kan intensinya kayak- baik. Oh. Ada yang bener-bener kayak gitu. Suaminya emang kemana? Mau suaminya sama dia yang sibuk Biar kerja ending kan? dari cara ngomongnya Nah, ya. Kalau intentionnya, nadanya udah berubah betul. gitu. Nada sama energinya Iya, kita iya, udah bener. bisa ini. Iya sih. Dan nomor 3, ini trik dari psikolog ya. Balikin pertanyaannya ke dia. Oh, menarik banget kok kalian nanya gitu, kenapa? Kok kepikirnya ke sana? Iya. Oh, kalau mama kalian memang bener-bener care sama aku, terima kasih banyak ya. Tapi aku baik-baik aja kok. Jadi more ke tanyain aja. Harus lebih Kenapa wise. kok? Ya, harus lebih curious juga Iya. kayak kenapa ya? Kok tanyanya gitu?
nggak tanya suksesnya kamu happy atau enggak. Oh itu ilmu udah hebat itu. Karena itu udah kayak Dibalikin. jitsu ya kan? Dibalikin. Iya dibalikin. Tapi kita juga ada negatif ini dibalikin jadi positif gitu kan. Tapi Luar kita biasa juga sih. ada hak selalu nggak jawab sebetulnya. Kita bisa cuman senyum karena kita nggak hutang mereka jawaban. Mereka tanya boleh tanya. Kita mau kasih jawaban itu hak kita, pilihan kita. Jadi jangan sampai kita harus merasa defense ya. Kayak enggak kok aku masih di rumah masih urusin anak gini. The more kita omongin, the more kita defend, lebih banyak yang bahan untuk diserang sebetulnya. Jadi kalau mama kita udah happy sama pilihan kita, Cuek aja sama yang begitu. betul. Cuek aja. Cuek aja. Iya. Toh kita juga tetap bersinar sih. Walaupun sih yang paling bagus pastinya yang kayak tadi Dr. Laura bilang. Tanyain balik. Itu kayaknya tapi udah another level ya. Iya, itu udah tingkatannya yang sih kayaknya. Kalau aku kayaknya belum ke situ, maaf ya. Tapi udah bisa. Kalau gue cuekin. Kalau udah bisa cuek itu berarti kita udah tenang. selesai. Kalau sampai kepikiran itu, ini yang kita harus ngelihat ke diri kita sendiri juga. Oh, kenapa kok aku kepikiran komentar orang itu? Apa aku masih merasa enggak deserve sukses aku atau aku masih merasa ini? Jadi dipakai sebagai pelajaran. Ya. Atau Kayak memang gitu. karena udah ngelewatin fasenya sih. Ya. Dulu aku pernah kepikiran tapi terus kayak kok malah jadi rugi buat gue ya gitu Jadi ya ke bawah kan. Karena ke bawah. Iya. Maksudnya Iya. aku tuh kalau di Steven orang thinking dok. Jadi jadinya ke bawah gitu kan. Jadi aku bilang nggak mau gitu. Iya. Tadi Iya, iya. sebel banget ngelihat udah 5 menit lagi ya kan di timekeeper. Tapi gini dok, ini Seru sih. aku seneng banget ya kan. Ini bahkan dari tadi tuh nggak kerasa pengen lanjut Lagi terus podcast. gitu. Nah kita tuh Thank you. nanti mudah-mudahan ya Ya, bisa amin. ada rezeki jodoh waktu lagi ketemu lagi sama Dr. Laura. Dengan senang Kita hati. tuh mau ada namanya win action dok. Oke. Jadi ini kan Sounds exciting apa Iya. itu? ini kan win talk. Mm-mm. Nah jadi nanti ada win action yang Mm-mm. kita ini masih kita godok nih dok. Iya. Kita Oke. lagi brainstorming. Oke. Kita sih pengennya jadi kayak kita ketemu mungkin lebih ke anak-anak. Iya. Usianya mungkin saya lagi masih cari either mungkin nanti di panti asuhan atau Oke. di sekolah. Give back ya. Ya, give back. Jadi mungkin lebih ke tujuannya kita pengen gini. Anak-anak itu kan sebetulnya adalah harapan bangsa Betul. gitu. Betul. Yang kita pengen which is selain anak-anak juga kita juga ingin mengajak guru-guru honorer gitu. Jadi Amazing. guru-guru Oke. honorer supaya ayo join apa sih yang kira-kira di dalam dunia ini tuh jadi mungkin mereka nggak paham ya kan. Nanti kita akan bawa dokter kita juga. Jadi nanti akan ada sharing knowledge tentang dental, Wow. lalu tentang Bisa jadi Berarti kita komplit ya, sharing. holistik ya. Betul. Fisik, mental. Nah nanti mudah-mudahan Iya, Dr. bisa Laura nyambung. bisa bergabung. Betul, dengan senang hati Akhirnya aku juga bakalan bisa ini. memberikan knowledge kayak tadi Iya. gini. Seru Aduh For seru sure. banget. For Aku sure, pasti for bakalan sure. sering share banget video ini Oh, karena thank you, memang thank you. sangat pembahasannya sangat menarik. Oh, thank you. Boleh aku minta 1 menit lagi Boleh dong, aja? boleh dong. Boleh, silakan. Untuk Boleh para banget. winners yang memang merasakan perlu mental health, karena aku tahu banget ada barrier ke akses mental health Yes. support. Dan halangan ini itu termasuk informasi, stigma, biaya terutama. Makanya di Majahealing kita buat Majacare namanya. Jadi aku co-foundernya Majacare ini, di mana kita menyediakan mental health support untuk semua orang Indonesia yang membutuhkan Oh, nice. dan by donation only. Oh, Jadi oke. kita sebagai terapisnya kita sumbangkan waktu, kita sumbangkan skill, Wow. dari Majanya sumbangkan ruangan dan tempat. Kita nggak bakalan pernah tahu donasinya berapa. Aku cuman kadang-kadang dibilangin admin, oh ya ada yang sumbang 10.000, ada yang luar biasa banget waktu itu mungkin belum bisa sumbang, next month-nya dia sumbang banyak banget 10 juta ada yang ini. Tapi itu semua kita sebagai terapis kita nggak pernah terima. Iya. Memang itu balik lagi ke Untuk- Majacare. Nah di Majacare ini kita kumpulkan komunitas sebetulnya. Ada Real Talk itu untuk young adults, untuk sharing, jadi wadah untuk ini, Wih, di-led by keren therapist. banget. Aku sendiri cancer care, jadi itu untuk komunitas siapapun yang actually hidupnya pernah tersentuh kanker.
Jadi itu kita bakalan glamping nanti, glamping retreat untuk menyembuhkan luka batin. Kita ready support dok. Oh iya. Siap, makasih. Tuh, aku beneran, aku ready support. Ini bener-bener positif banget. Jadi kita bakalan ada monthly juga masterclass. Jadi ini lebih sharing knowledge dan itu donation basis juga. Oh iya. Dan itu selalu ada kayak yang terakhir itu tentang perubahan. Kenapa kok perubahan itu susah banget? Jadi more ke sana juga. Dan Winners itu semua harus ikut, yes. Jadi kalau umpama ada yang merasa perlu, ada yang merasa ya mau tahu lagi apa sih yang bisa didapatkan dengan donasi aja. Kita selalu umumin di Instagram kita. Nanti akan ada Instagramnya Maja Healing di sini, locationnya di mana, semua informasinya pasti kita share. Kita taruh Thank you so much. Ya, seru banget. Itu passion project aku ya, Maja Care ini. Jadi giving back ke especially Indonesian communities. Karena tujuanku, aku benar-benar percaya itu mental health sama physical health itu sama. Nggak bisa dipisah sistemnya. Kalau kita sakit, fisik pasti mentalnya juga. Kalau mama kita mulainya banyak pikiran, badan kita pasti. Jadi kita harus, makanya itu holistic approach-nya, ya pasti nanti ada win action. Aku pasti Dan juga pengen banget pastinya kolaborasi sama Maja Healing. Terus ini keren banget. Dan mudah-mudahan ini juga mengajak semua para winners, ya kan? Silahkan dengan senang hati tentunya untuk bergabung dengan kita. Thank you so Ditunggu much. tanggal main. Thank you. Tentunya karena kita bukan wanita manja, Tapi kita wanita ninja. Thank you for watching. Thank you. Sukses sehat bahagia selalu. Bye-bye. Bye.